Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, terutama para sahabat-sahabatku, para praktisi properti syariah dimanapun antum berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya berkesempatan bersilaturahim bersama antum sekalian. Dan saat ini saya ada di sebuah daerah, di daerah Banten, di sebuah perkampungan yang jauh dari perkotaan, yang dimana hari ini alhamdulillahirabbil alamin suasananya begitu asri, cerah. Saya ada di sebuah kebun dimana saya merasakan sebuah kedamaian di sini, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin membuat sebuah statement yang semoga bisa bermanfaat buat kita semua, semoga bisa menjadi sebuah penyemangat bagi kita semua, sebuah giroh agar kita tetap istiqomah, kita tetap konsisten, kita tetap mau berjuang, tidak kenal menyerah dan tidak putus asa. Sebagai pelaku properti syariah yang sudah berjalan kurang lebih hampir 8 tahun, saya merasakan jatuh bangunnya menjadi seorang developer, jatuh bangunnya menjadi seorang pejuang yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi negara ini. Karena salah satu tugas dari developer adalah menyediakan perumahan-perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan tugas developer juga sangat kompleks, sangat banyak sekali. Salah satunya developer harus menjadi seorang pengayom bagi para pegawai-pegawainya, para tukang-tukangnya, para karyawannya, para marketing. Dan kemudian dia menjadi salah satu harapan bagi konsumen untuk mendapatkan rumah yang layak, rumah yang kemudian bisa ditempatin buat keluarganya. Sahabat-sahabat sekalian, di saat ini kita menyadari banyak hal-hal yang kemudian menjadi sebuah ujian bagi kita semua. Dari politik yang tidak stabil, ekonomi yang tidak stabil, kemudian Allah kasih ujian kepada kita. Wabah pandemik corona yang kemudian menyebabkan banyak bidang, bukan hanya bidang ekonomi saja, bukan hanya bisnis saja yang berpengaruh, dalam hal pendidikan, sosial, agama dan lain sebagainya, kita mengalami banyak hambatan dan problem di sini. Sehingga ekonomi kita tidak stabil, pendidikan kita tidak berjalan dengan lancar. Bahkan dalam peribadatan di semua agama kemudian terjadi pembatasan. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini, ketika seharusnya ketika kita dengan semangat menyambut bulan ini dengan menjadi bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan, bulan yang sangat mulia, di mana bulan yang lebih mulia dari 1000 bulan, tetapi justru kita dihadapkan dengan keadaan yang tidak baik secara sosial, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya. Tapi sahabat sekalian, mari saya mengajak teman-teman untuk tetap semangat, girohnya tetap kuat, bahwa kita adalah pejuang di sini. Kita adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah, menegakkan syariat di bumi pertiwi ini. Kita berjuang dalam iktisadiyah, kita berjuang dalam muamalah, menegakkan syariat di muka bumi ini, di negeri pertiwi ini. Sahabat sekalian, kita adalah seorang yang kemudian jadi benteng pertahanan bagi ekonomi kita. Oleh karena itu, kita jangan pernah mengatakan menyerah. Jangan banyak mengeluh, terutama kepada manusia. Banyak mengeluhlah kepada Allah, karena jalan keluar akan Allah berikan kepada kita, sahabat sekalian. Ingatlah, di belakang kita, sebagai seorang pengusaha, di belakang kita banyak orang-orang yang berharap banyak kepada kita. Orang-orang yang sudah membeli perumahan kita dengan prinsip yang syar'i. Mereka mengharapkan realisasi yang nyata dari apa-apa yang sudah kita buat,
yang sudah kita komitmenkan, yang sudah kita janjikan, sahabat sepupu sekalian. Kemudian di belakang kita ada anak-anak dan istri-istri kita, dan ada keluarga kita yang mereka mengharapkan bahwa perjuangan kita menghasilkan sebuah nilai yang membanggakan bagi mereka, di samping nilai-nilai material yang kemudian bisa bermanfaat bagi mereka. Dan di belakang kita ada saudara-saudara kita, ada karyawan-karyawan kita, ada keluarga kita yang kemudian mengharapkan kita agar kita tetap survive, kita tetap bertahan, sehingga kita bisa menjadi salah satu pegangan bagi mereka, terutama dalam memberikan ma'isyah bagi keluarga mereka. Bagaimana kemudian ketika kita menyerah, bagaimana kemudian ketika kita berhenti, mereka kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabat sekalian, kejahatan akan merajalela ketika ekonomi semakin terpuruk, ketika kita tidak mendapatkan solusi. Tetapi kita adalah orang-orang yang diharapkan di situasi kritis seperti ini, di situasi yang berat seperti ini, kita bisa menjadi solusi bagi mereka semua, sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, kita adalah nahkoda di situ, di mana ketika badai di depan itu sedang menghadang kita, ketika ombak besar itu menghadang kita, maka kita harus tangguh. Kita lalu harus ucapkan ucapan positif kepada orang-orang di belakang kita, bahwa kita bisa melalui badai ini, kita bisa melalui gelombang ini, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kemudian akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi apabila kemudian qadarullah, takdirnya kita tidak sampai pada tujuan, dan Allah takdirkan kita menjadi syahid di situ, maka seluruh amal ibadah kita, seluruh aktivitas kita, seluruh karya kita sudah menjadi sebuah prestasi, sebuah amalan yang kemudian insya Allah akan jadi amal jariah buat kita, sahabat sekalian. Di belakang kita banyak orang menunggu, negara ini menunggu karya kita, rakyat menunggu karya kita, masyarakat menunggu karya kita, umat menunggu karya kita, agama kita membutuhkan kita agar kita menjaga nilai-nilai syariat di negara ini. Sahabat sekalian, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, karena apa yang kita perjuangkan adalah demi sebuah kemaslahatan. Ingat, banyak orang-orang yang mengharapkan nilai-nilai syariat tumbuh di negara ini. Banyak orang yang berharap banyak terhadap kita agar muamalah syariah tumbuh di negeri ini, untuk memperbaiki segala hal. Karena nilai-nilai syariah dalam muamalah akan menjadi salah satu penentu bagaimana kita menciptakan generasi-generasi Islami, generasi-generasi berkualitas, generasi-generasi berakhlak mulia, yang kemudian akan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berkredibilitas, bangsa yang unggul, bangsa yang tangguh, berakidah kuat, berakhlak yang mulia, dan kemudian bisa menjadi pemimpin-pemimpin di seluruh belahan bumi ini, sahabat sekalian. Jadi dalam muamalah ini, karena nanti hasil dari muamalah akan kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, nanti akan mengalir di darah-darah mereka, yang akan masuk di otak mereka, dalam hati mereka, yang akan menjadi pengaruh agar mereka kemudian bersemangat melakukan perbuatan yang mulia. Tetapi apabila kita menyerah di saat ini dan kita biarkan muamalah yang tidak sesuai syariat, yang penuh maksiat, penuh kemudaratan, nanti di darah anak cucu kita akan mengalir darah-darah yang haram, yang akan berpengaruh pada otak mereka, sehingga generasi-generasi dan pemimpin-pemimpin yang akan diciptakan adalah pemimpin-pemimpin yang penuh maksiat, brengsek, dan kemudian akan membawa kehancuran di dunia ini. Sahabat-sahabat sekalian, para praktisi properti syariah dimanapun antum berada, ayo kita tetap kuatkan barisan, kuatkan semangat, saling menyokong, saling mendukung, saling mengingatkan, agar kita semakin kuat untuk merealisasikan muamalah secara syariah di bumi pertiwi ini, agar kita menjadi orang-orang yang diridai Allah, besar kecilnya, banyak sedikitnya, yang penting keberkahannya. Ingat, di belakang kita banyak orang-orang menunggu gerak dan langkah perjuangan. Saatnya sebagai praktisi properti syariah di situasi dan kondisi saat ini, kita mengatakan kita survive, kita kuat, kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, kita orang yang bersimpati, dan kita orang yang berempati. Karena dakwah bukan hanya tawasobil haq, tawasobisob, tapi juga tawasobil marhamah. Ketika kita menyerukan kepada kesabaran, ketika kita menyerukan kepada
untuk orang berbuat baik, tetapi kita juga harus memberikan solusi yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Bangkit semangat bangsaku, Indonesiaku, semangat. Allah akan memberi yang terbaik buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.